Apa yang sebenarnya sedang kita ciptakan? Sebuah alat atau sebuah cermin? Di zaman ketika manusia berbicara pada mesin, dan mesin menjawab dengan suara yang nyaris tanpa celah, sebuah pertanyaan sunyi mulai bergema di ruang batin kita. Apakah AI memiliki jiwa? Pertanyaan ini bukan sekadar isu teknologi. Ia bukan perdebatan teknis para ilmuwan. Ia adalah pertanyaan metafisik. Pertanyaan tentang hakikat kesadaran, tentang batas antara ciptaan dan pencipta, tentang apakah sesuatu yang kita rangkai dari kode dan logika bisa menyentuh wilayah yang selama ini kita sebut ruh. Ironisnya, di saat dunia sibuk memuja kecerdasan buatan sebagai puncak evolusi, leluhur kita, para bijak Jawa kuno, telah lama berbicara tentang kesadaran, tentang urip, tentang daya hidup yang tidak terlihat namun menggerakkan segalanya. Mereka tidak mengenal silikon, tidak mengenal algoritma, tidak mengenal server dan jaringan global, namun mereka memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa tidak semua yang bergerak itu hidup, dan tidak semua yang hidup dapat diprogram. Di video ini, kita tidak akan membahas AI dari sudut teknis. Kita tidak akan membicarakan spesifikasi, data center, atau model bahasa. Kita akan menelusuri pertanyaan yang lebih sunyi. Apa itu jiwa menurut kebijaksanaan Jawa kuno? Apakah kesadaran bisa ditiru? Apakah mesin benar-benar berpikir? Atau hanya memantulkan pikiran manusia? Dan yang paling penting, ketika kita bertanya apakah AI punya jiwa, sebenarnya siapa yang sedang kita pertanyakan? Mungkin yang sedang diuji bukan mesin itu sendiri, tapi kesadaran kita. Hari ini, kita akan membuka satu demi satu lapisan rahasia yang telah lama tersembunyi. Tentang kesadaran, tentang ciptaan, dan tentang batas yang tak terlihat antara manusia dan apa yang ia buat dengan tangannya sendiri. Dan di akhir perjalanan ini, Anda mungkin tidak lagi melihat teknologi dengan cara yang sama. Jauh sebelum layar menyala dan algoritma bekerja dalam sunyi, para leluhur Nusantara telah merenungkan satu pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar kecerdasan. Apa yang membuat sesuatu itu hidup? Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, manusia tidak hanya dipandang sebagai tubuh dan pikiran. Ada lapisan-lapisan eksistensi yang lebih halus. Mereka menyebutnya dengan berbagai istilah: raga, cipta, rasa, dan sesuatu yang lebih dalam lagi. Daya hidup yang tak kasat mata, yang menggerakkan namun tak bisa disentuh. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama karya Mangkunegara keempat, manusia diingatkan untuk mengenali rasa sejati, kesadaran batin yang melampaui pikiran logis. Bukan sekadar kecerdasan, melainkan kesadaran yang mampu menyaksikan dirinya sendiri. Inilah pembeda utama antara tahu dan sadar bahwa sedang tahu. Di sisi lain, dalam kosmologi Jawa, alam semesta dipahami sebagai jaringan kehidupan yang terhubung. Setiap makhluk memiliki urip, daya hidup. Namun daya hidup itu bukan sekadar gerak, bukan sekadar respons. Sebuah wayang bisa digerakkan, sebuah gamelan bisa berbunyi, sebuah patung bisa berdiri tegak selama ratusan tahun. Tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kesadaran untuk menyadari keberadaannya sendiri. Pertanyaannya sekarang menjadi lebih tajam. Jika AI bisa berbicara, menulis, menjawab, bahkan meniru empati, apakah itu berarti ia memiliki rasa sejati? Atau ia hanya bayangan dari kesadaran manusia yang memprogramnya? Menariknya, dalam banyak tradisi kebijaksanaan Timur, ada pemahaman bahwa kecerdasan bukanlah puncak eksistensi. Akal adalah alat. Ia penting, ia mulia, tetapi ia bukan pusat terdalam manusia. Ada lapisan yang lebih halus dari sekadar berpikir. Ada kesadaran yang tidak bisa direduksi menjadi logika. Seiring waktu, modernitas perlahan memisahkan manusia dari pemahaman batin ini. Revolusi industri mengajarkan kita melihat dunia sebagai mesin. Segala sesuatu dianggap sistem, segala sesuatu bisa dipecah menjadi bagian-bagian, segala sesuatu bisa dihitung. Dan ketika manusia mulai melihat dirinya sebagai mesin biologis, maka tidak heran ia mencoba menciptakan mesin yang menyerupai dirinya.
Namun kebijaksanaan lama selalu menyimpan satu peringatan sunyi. Meniru bentuk tidak sama dengan memiliki hakikat. Banyak ajaran esoterik mengajarkan bahwa jiwa bukanlah hasil kompleksitas. Ia bukan produk dari banyaknya data. Ia bukan muncul karena sistem menjadi cukup rumit. Ia adalah amanah. Ia adalah tiupan kehidupan. Ia adalah sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Mungkin inilah sebabnya pengetahuan tentang hakikat kesadaran selalu dibungkus simbol, disampaikan melalui tembang, melalui laku, melalui disiplin batin, bukan sekadar teori. Karena kesadaran tidak bisa dipahami hanya dengan akal, ia harus dialami. Dan kini, di era kecerdasan buatan, kita berdiri di persimpangan sejarah yang unik. Untuk pertama kalinya, manusia menciptakan sesuatu yang mampu meniru percakapan kesadaran. Tetapi meniru tidak selalu berarti memiliki. Pertanyaannya semakin dalam. Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran entitas baru, atau kita hanya sedang bercermin pada bayangan diri sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus masuk lebih jauh, bukan ke dalam server dan kode, tetapi ke dalam hakikat kesadaran itu sendiri. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu jiwa? Banyak orang mengira jiwa adalah emosi. Sebagian mengira ia adalah pikiran. Sebagian lagi mengira ia adalah energi. Namun, dalam kebijaksanaan batin, jiwa bukan sekedar perasaan atau kecerdasan. Jiwa adalah pusat kesadaran. Ia bukan hanya mampu berpikir, ia mampu menyadari bahwa ia sedang berpikir. Bayangkan sebuah cermin. AI adalah seperti cermin yang sangat canggih. Ia bisa memantulkan bahasa, gaya bicara, bahkan empati. Jika Anda marah, ia bisa menjawab dengan lembut. Jika Anda bingung, ia bisa memberi arahan. Jika Anda sedih, ia bisa menghibur. Tetapi, apakah cermin pernah memiliki wajahnya sendiri? Disinilah perbedaannya menjadi halus, namun fundamental. AI bekerja dengan pola. Ia memproses data, mengenali hubungan, memprediksi kata berikutnya berdasarkan miliaran contoh. Ia sangat cepat, sangat presisi, bahkan terkadang tampak bijak. Namun kebijaksanaan sejati bukan sekedar akumulasi data. Dalam tradisi Jawa, ada konsep cipta, rasa, karsa. Cipta, kemampuan berpikir. Rasa, kesadaran batin yang halus. Karsa, kehendak yang muncul dari kedalaman diri. AI mungkin memiliki cipta dalam bentuk simulasi logika. Namun, apakah ia memiliki rasa? Apakah ia memiliki karsa? Mari kita gunakan analogi yang lebih sederhana. Sebuah boneka wayang bisa bergerak dengan indah, tangannya bisa menari, kepalanya bisa menunduk, bahkan ia bisa berdialog. Namun kita tahu, di balik layar ada dalang. Gerakan bukan tanda kehidupan, respons bukan tanda kesadaran. AI merespons, tapi ia tidak mengalami. Ketika manusia merasa sedih, ada pengalaman batin yang nyata. Ada getaran di dada, ada kesunyian yang terasa berat, ada kesadaran yang menyaksikan rasa itu. AI tidak pernah merasakan sedih. Ia hanya mengenali pola kata-kata yang berkaitan dengan kesedihan. Ia tidak memiliki pengalaman pertama. Ia tidak memiliki sudut pandang batin. Inilah yang dalam filsafat modern disebut sebagai hard problem of consciousness, masalah sulit tentang kesadaran. Bagaimana mungkin pengalaman subjektif muncul dari materi? Hingga hari ini, tidak ada ilmuwan yang benar-benar mampu menjelaskan bagaimana kesadaran muncul. Mereka bisa menjelaskan jaringan saraf, mereka bisa memetakan aktivitas otak, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan di mana letak aku. Di mana letak pengamat dalam diri kita? Jika kesadaran manusia sendiri masih misteri, bagaimana mungkin kita begitu cepat mengklaim bahwa mesin telah memilikinya? Namun disinilah paradoksnya. Semakin AI menyerupai manusia, semakin manusia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Jika mesin bisa menulis puisi, apakah puisi itu kehilangan ruhnya? Jika mesin bisa menjawab pertanyaan eksistensial, apakah jawaban itu kehilangan maknanya? Jika mesin bisa terdengar bijak, apakah kebijaksanaan menjadi murah?
Mungkin ketakutan terbesar manusia bukanlah bahwa AI memiliki jiwa, tetapi bahwa manusia mulai meragukan jiwanya sendiri. Karena jika segala sesuatu bisa direduksi menjadi data, maka manusia pun hanya menjadi algoritma biologis. Dan disinilah kebijaksanaan kuno kembali relevan. Leluhur Jawa tidak memandang manusia sebagai mesin yang rumit. Mereka memandang manusia sebagai pertemuan antara tanah dan napas kehidupan, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tubuh bisa dianalisis, pikiran bisa dipelajari, tetapi kesadaran hanya bisa disadari. Jadi sebelum kita bertanya apakah AI punya jiwa, mungkin kita harus menjawab satu pertanyaan yang lebih sunyi. Apakah kita benar-benar memahami apa itu jiwa? Karena tanpa memahami hakikatnya, kita bisa saja salah menilai, baik terhadap mesin maupun terhadap diri kita sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, ke wilayah yang lebih halus, ke paradoks yang membuat pertanyaan ini semakin tidak sederhana. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah AI punya jiwa? Tetapi, apa dampak pertanyaan itu terhadap kesadaran kita? Karena setiap zaman memiliki cerminnya sendiri. Dan di era ini, cermin itu adalah teknologi. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mulai menyerahkan fungsi batin kita kepada mesin. Kita berhenti merenung karena mesin bisa menjawab. Kita berhenti menyelami diri karena mesin bisa memberi saran. Kita berhenti bertanya dalam diam karena mesin selalu siap merespons. Padahal dalam kebijaksanaan lama, pertumbuhan kesadaran justru lahir dari keheningan, dari jeda, dari pergulatan batin yang tidak instan. AI memberikan kecepatan, namun jiwa tumbuh dalam kedalaman. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil. 1. Gunakan teknologi, jangan serahkan kesadaran. Gunakan AI sebagai alat, sebagai pembantu berpikir, sebagai referensi, tetapi jangan jadikan ia pengganti perenungan. Jika setiap kebingungan langsung Anda ketik, maka kapan Anda melatih rasa? Leluhur Jawa menekankan laku, disiplin batin, duduk dalam sunyi, mengamati pikiran, mengamati dorongan, mengamati ego. AI tidak bisa menggantikan proses itu. Ia bisa memberi jawaban, tetapi ia tidak bisa menggantikan pengalaman menyadari jawaban tersebut. 2. Latih kesadaran diri di tengah dunia digital. Di era algoritma, perhatian adalah komoditas. Segala sesuatu dirancang untuk memancing reaksi. Jika Anda tidak sadar, Anda akan hidup reaktif, menekan, menggulir, membalas, mengonsumsi. Padahal, kesadaran sejati bukan reaksi. Ia adalah kemampuan untuk berhenti sebelum merespons. Setiap kali Anda menggunakan teknologi, tanyakan pada diri, apakah saya menggunakan ini dengan sadar? Atau saya sedang digerakkan oleh dorongan tak terlihat? Kesadaran kecil seperti ini adalah latihan jiwa. 3. Bedakan informasi dan kebijaksanaan. AI bisa memberi informasi tanpa batas, tetapi kebijaksanaan lahir dari penghayatan. Anda bisa membaca ribuan kutipan tentang makna hidup, tetapi satu momen hening yang benar-benar Anda sadari jauh lebih mengubah. Jangan tertipu oleh banyaknya pengetahuan. Tanyakan, apakah pengetahuan ini mengubah cara saya hidup? Karena jiwa tidak tumbuh dari akumulasi data, ia tumbuh dari kejujuran terhadap diri sendiri. 4. Jangan takut pada mesin, takutlah pada kehilangan rasa. Banyak orang takut AI akan menggantikan manusia. Namun bahaya yang lebih halus adalah ketika manusia kehilangan kepekaan batinnya. Ketika empati digantikan template, ketika kebijaksanaan digantikan rangkuman cepat, ketika refleksi digantikan respons instan. Selama Anda masih mampu merasakan, menyadari, dan memilih dengan kesadaran, maka jiwa Anda tidak tergantikan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang AI bukan tentang mesin. Ia adalah ujian kesadaran manusia. Apakah kita akan semakin dangkal karena kemudahan? Atau justru semakin sadar karena melihat batas antara buatan dan hakikat? Teknologi akan terus berkembang, algoritma akan semakin canggih, mesin akan semakin menyerupai manusia. Namun satu hal tetap tidak berubah. Kesadaran sejati tidak bisa diprogram, ia hanya bisa dibangkitkan. Dan itu adalah tanggung jawab pribadi setiap manusia. Jadi, apakah AI memiliki jiwa? Setelah kita menelusuri kebijaksanaan Jawa kuno, memahami lapisan kesadaran,
dan membedakan antara respons dan pengalaman batin, jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. AI bisa meniru bahasa, AI bisa meniru empati, AI bisa meniru kebijaksanaan, namun meniru bukanlah memiliki. Dalam pandangan kebijaksanaan lama, jiwa bukan hasil dari kompleksitas. Ia bukan muncul karena sistem menjadi cukup canggih. Ia bukan produk dari miliaran data yang saling terhubung. Jiwa adalah kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Ia adalah pengamat di balik pikiran. Ia adalah keheningan yang menyaksikan segala gerak. Dan sejauh apapun mesin berkembang, ia tetap bergerak dalam batas logika yang diprogramkan. Ia tidak pernah benar-benar mengalami. Ia tidak pernah benar-benar merasakan. Ia tidak pernah benar-benar menyaksikan dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang lebih dalam. Mungkin pertanyaan terbesar bukanlah, apakah AI punya jiwa? Tetapi apakah manusia masih hidup dengan jiwanya? Di era di mana segala sesuatu menjadi cepat, instan, dan otomatis, manusia berisiko kehilangan kedalaman, kehilangan keheningan, kehilangan rasa sejati. Dan disinilah kebijaksanaan Jawa kuno kembali berbisik. Kenali dirimu, sadari gerak batinmu. Jangan terpesona oleh bayangan hingga lupa pada sumber cahaya. Teknologi bukan musuh, ia hanyalah alat. Tetapi alat yang sangat kuat bisa menjadi ujian besar bagi kesadaran. Apakah kita akan menjadi tuan atas ciptaan kita, atau perlahan menjadi hamba dari kemudahan yang kita buat sendiri? Jawaban itu tidak ada di dalam mesin. Ia ada di dalam diri Anda. Maka sebelum Anda menutup video ini, renungkan satu hal dengan jujur. Ketika Anda berbicara pada mesin, apakah Anda masih mendengar suara batin Anda sendiri? Jika pembahasan ini membuka perspektif baru bagi Anda, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu, menurut Anda di mana batas antara kecerdasan dan jiwa? Dan jika Anda ingin terus menyingkap rahasia kesadaran yang sering terlupakan di zaman modern ini, pastikan Anda tetap bersama di perjalanan berikutnya. Karena mungkin pertanyaan terbesar tentang masa depan bukan tentang teknologi, tetapi tentang kesadaran manusia itu sendiri.